Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 7107 sampai dengan bab 7110. Selamat mendengarkan. Mari kita lanjutkan bab 7107. Melihat Alexandra Chen meletakkan wajahnya di depannya, Diego tidak tahu betapa sulitnya menahan keinginan untuk menamparnya. Ekspresi Harvey York juga dingin, dia menatap wanita ini dan harus mengakui bahwa selama dia mau, dia dapat dengan mudah membangkitkan kemarahan pada seorang pria. Oleh karena itu, Harvey York menjadi semakin tenang, dia tidak terburu-buru untuk bergerak sama sekali, tetapi memandang Diego dengan acuh tak acuh, siap untuk melihat bagaimana dia akan menghadapinya. Dia percaya bahwa konflik sederhana ini akan membuat Diego Chen berkembang pesat. Dan di antara generasi kedua di Jiecheng ini, adalah hal yang baik untuk menumbuhkan seseorang yang cukup baik untuk melawan Burion Chen. Pak, melihat Diego tidak berani menggerakkannya, Alexandra tiba-tiba mencibir, dan menamparkan wajah Diego lagi dengan backhand. Sampah, kamu benar-benar tidak berguna. Pantas saja Burion Chen mengakui di depan umum bahwa orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menjadi tangan kanannya. Alexandra langsung menghina kepribadian dan martabat Diego. Lagi pula, seorang pria yang bahkan tidak tahu bagaimana berjuang benar-benar sia-sia. Wajah Diego memerah dengan cetakan telapak tangan, dan ada noda darah yang keluar dari sudut mulutnya. Dilihat dari penampilan ini, agak memalukan untuk menjadi lebih malu. Ketika Olivier, Celine Erga, dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak hingga mengeluarkan gelas anggur untuk menonton pertunjukan. Melihat adegan ini, Ariana Zige mau tidak mau mengatakan, "Nyonya, cukup sudah." Pada saat ini, Ariana Zige sangat marah, sedih dan tidak berdaya. Pada saat yang sama, dia sangat merasa bahwa di hadapan kekuatan absolut, mereka, pertarungan kecil generasi kedua, benar-benar tidak bisa naik ke atas panggung. Bu, kamu bercanda. Kamu adalah nyonya keluarga kerajaan dari 7 keluarga besar. Bahkan jika kamu memberiku keberanian pada Diego, aku tidak akan berani menyinggungmu. Diego Chen melambaikan tangannya pada saat ini untuk menghentikan dorongan Ariana Zige. Tapi aku berharap bahkan jika nyonya tidak memikirkan dirinya, dia juga harus memikirkan keluarga Cody. Guerra Perkins benar-benar tidak memiliki harapan di tangannya. Menangkap Guerra Perkins tidak akan memberi Anda keuntungan besar, tetapi itu juga akan menyeret Anda dan keluarga Cody ke dalam jurang yang tak berujung. Nyonya, serahkan orang itu padaku, aku benar-benar melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Pada saat ini, Diego menjadi lebih dan lebih acuh tak acuh, dan dia bahkan tidak memperhatikan dirinya, wajahnya bengkak, tetapi matanya lebih dingin dari sebelumnya. Tentu saja, saya juga tahu bahwa nyonya pasti telah membayar banyak untuk mendapatkan Guerra Perkins. Saya tidak akan membiarkan nyonya menyerahkannya kepada saya tanpa alasan. Semua ekuitas di istana hiburan akan ditransfer kepada Anda nyonya tanpa kompensasi. Dalam hal ini, seharusnya bisa menebus kerugianmu, nyonya. Kurasa nyonya tidak akan berdebat denganku sebagai junior. Saat ini, Diego Chen bisa dikatakan rendah hati. Sampai ekstrim, bisa dibilang, sebagai pemuda generasi pertama, dia tidak pernah semalu ini. Tetapi untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai hari ini, dia telah menunjukkan semua ketulusannya. Melihat Diego yang bahkan bisa menukar harga dirinya saat ini, Ariana Zige sedikit bingung, dia merasa bahwa Diego benar-benar berbeda dari sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda. Tapi Harvey York sangat jelas, ini menunjukkan bahwa Diego bukan lagi seorang playboy, melainkan seorang dewasa sejati. Mari kita lanjutkan bab 7108. Semua bagian di istana hiburan atas namamu. Alexandra memegang dagunya saat ini, dan tersenyum penuh arti pada Diego. Jika saya ingat dengan benar, itu bernilai miliaran dolar. Dan distribusi tahunan sangat mahal. Tanpa hal-hal itu, status Anda sebagai tuan muda kedua akan turun banyak harganya. Dari titik ini lihat, Guerra Perkins mungkin menyelamatkan hidup Anda. Kalau tidak, mengapa Anda membayar harga tinggi untuk sampah seperti itu? Ketika dia mengatakan ini, mata Alexandra Chen penuh dengan pengawasan. Dia melihat ke atas dan ke bawah Diego dengan penuh minat, mencoba melihat sesuatu dari gerakan dan ekspresinya. Sangat disayangkan bahwa Diego tetap acuh tak acuh saat ini. Nyonya, persahabatan antara kami berdua berlangsung selama 3 hari 3 malam, jadi saya pikir tidak perlu menjelaskannya di sini. Saya hanya bertanya pada Nyonya,
apakah kesepakatan ini akan berhasil? Alexandra berjalan ke arah Diego Chen di sampingnya, menempel di telinganya, bernafas seperti biru, tentu saja aku bersedia membuat kesepakatan. Lagi pula, kamu telah memberiku terlalu banyak keuntungan. Bagaimana aku tidak tergoda, tidak memiliki Guerra Perkins di tangan, jadi tentu saja tidak ada cara untuk mengembalikannya kepada Anda. Dan, bahkan jika ada, Anda, Tuan Muda Chen, bersedia membayar harga setinggi itu untuk mendapatkannya kembali. Aku harus menginterogasinya untuk melihat apakah dia telah menguasai apa yang disebut bab surga dan manusia. Bagi Alexandra, Guerra Perkins memiliki nilai yang cukup. Sebelum mencapai tujuannya dan mendapatkan apa yang diinginkannya, bagaimana dia bisa menyerahkan orang itu ke Diego dengan begitu mudah? Terlebih lagi, di mata Alexandra, seorang gelandangan seperti Diego tidak memenuhi syarat untuk berbisnis dengannya. Diego Chen menarik napas dalam-dalam, menatap Alexandra, dan berkata perlahan, "Jadi, Anda tidak ingin menyelesaikan apa yang disebut transaksi ini?" "Tentu saja transaksi harus diselesaikan." Alexandra mengguncang piala di tangannya, isi dengan wajah penuh dengan ekspresi semilir. "Hanya saja yang disebut transaksi ini bukan karena hal lain, tetapi Anda membayar Merian dan yang lainnya sebagai kompensasi. Tuan Muda Chen, berikan saya semua ekuitas dan biarkan orang-orang saya pergi. Lalu Anda pindah uang saya hari ini. Ini adalah akhir dari masalah orang. Saya tidak akan sengaja menyebutkannya lagi. Jika tidak, maka jangan salahkan saya karena nakal dan menahan Anda." Ceilin Erga di satu sisi menggenggam lengannya di dadanya, dia berkata dengan mencibir, "Tuan Muda Chen, cepat dan ambil ekuitas di tanganmu, dan biarkan Merian dan yang lainnya pergi. Konsekuensinya akan sangat serius. Jinhan Bai kami di bawah tanah penjara air tidak cocok untuk dimasuki pemuda sepertimu." Mendengar ini, sekelompok gadis cantik di sekitar mereka semua menutup mulut dan tertawa. Bagi mereka, bisa menginjak-injak telapak kaki mereka seperti Diego jelas merupakan hal yang sangat menyegarkan. "Bu, saya bisa menghasilkan 1 miliar lagi. Ini semua ketulusan saya." Diego mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik. "Aku harap kamu bisa melepaskannya. Ini bagus untuk kita berdua." Wow, pada saat ini, sampahnya setengah mabuk Alexandra langsung disiramkan ke wajah Diego Chen. Wajahnya tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, "Bajingan, apa hakmu untuk menawar denganku? Mari kita lanjutkan bab 7109. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menjawab dengan baik. Jika kamu menolakku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Wajah cantik Alexandra dingin, dan dia mengangkat tangan kanannya dan melambai dengan ringan. Diiringi gerakannya, sekelompok personel keamanan dari istana hiburan Jinhan Bai melangkah maju, seolah siap menyerang. Diego tersenyum, dari sudut pandang ini, bukan hanya pria di tangan Nyonya, tetapi Nyonya tidak berniat melepaskannya. "Saya, Diego Chen, tidak memiliki wajah di depan Nyonya." Alexandra duduk kembali di sofa, sepasang kaki panjang ditumpuk. Dia memandang Diego dan mencibir, "Kamu benar, kamu tidak punya wajah denganku." Marah, "Ya, kirimkan saya satu untuk melihat. Saya ingin melihat, Tuan Muda kita Chen, kemampuan seperti apa yang dia mampu membuat marah di sini." Diego Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu jangan salahkan aku." Setelah selesai berbicara, Diego mengeluarkan tombol merah dengan tangan kirinya, dan menekannya dengan keras. Boom! Seiring dengan gerakan Diego Chen, dia mendengar deru mesin mobil besar dari jalan di sekitar Jinhan Bai. Segera setelah itu, saya melihat sekelompok pria berseragam bergegas masuk dengan cepat, dan sesaat kemudian, mereka mengepung area sekitarnya dengan erat. Seorang pria berseragam putih berjalan cepat dengan 8 pengawal pribadi. Sambil berjalan, dia berkata dengan suara dingin, "Kalian sangat berani untuk menggertak Tuan Surgaku." Harvey York menyipitkan mata dan melihat ke atas, dan kemudian ekspresi yang bermakna muncul di wajahnya. Orang yang datang adalah Mike Garien. Dia pernah menjalin hubungan dengan Harvey York saat berada di Pagoda Ninggu. Namun tak disangka, Mike Garien justru bekerja di Aula Surga sekarang. Selain itu, dilihat dari pakaian dan tanda pangkatnya, dia sepertinya menjadi wakil Diego Chen saat ini. Segera, Mike Garien memimpin orang-orang maju, dan ketika dia melihat wajah Diego Chen bengkak, tubuhnya dipenuhi alkohol, dan dia sangat malu, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Dia dengan cepat membuka mulutnya dan berkata, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?"
Diego menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Siapa yang berani menyentuh Tuan Surgaku di Jiecheng? Apakah kamu masih memiliki surga di matamu, dan hukum raja? Aku tidak tahu siapa itu. Ini bukankah keluarga Cody kita sia-sia? Mike Garien, Alexandra Chen sedang bersandar di sofa saat ini, wajahnya penuh penghinaan. Mike Garien, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu lupa bahwa kamu bersaudara dengan keluarga Cody? Setelah bekerja sebagai wakil di awal surga selama beberapa hari, kamu berani menantangku, Alexandra Chen. Berlutut turun dan bersujud untuk meminta maaf. Biarkan kelompok orang ini pergi untuk membantu Morris Cody. Sekarang Morris Cody Anda telah dipecat, dan Anda masih mengakui pencuri itu sebagai ayah Anda. Apakah ada yang salah dengan pikiran Anda? Nyonya Cody, Alexandra Chen. Sudut mata Mike Garien berkedut gila. Awalnya dia mengira itu adalah generasi kedua Jiecheng yang berkonflik dengan Diego Chen, tapi itu adalah nyonya keluarga Cody. Pada saat ini, tidak peduli seberapa berprinsipnya Mike Garien, kesombongannya tidak bisa tidak melemah. Dan bawahan itu juga saling memandang dengan cemas, merasa seperti banjir telah menyapu kuil Raja Naga. Mari kita lanjutkan bab 7110. Hanya saja memikirkan tanggung jawabnya, Mike Garien masih menarik napas dalam-dalam saat ini, lalu berdiri di depan Diego Chen, dan berkata dengan wajah dingin, Nyonya, Tuan Muda Suri, maafkan aku. Saat ini, saya adalah wakil Tuan Diego, dan Diego Chen adalah atasan saya. Saya akan melindunginya baik secara emosional maupun rasional. Saya hanya ingin bertanya saat ini, bagaimana dia menyinggung kalian berdua, bukan? Perlu dia menekan tombol merah. Pada saat ini, Mike Garien memasang tampang lugas, tapi secara umum, dia masih setia pada tugasnya. Ekspresi Diego juga sedikit berubah, dia tidak menyangka Mike Garien juga berasal dari keluarga Cody. Namun, pengabdian Mike Garien pada tugasnya membuat Diego merasa lega. Pada saat adegan itu agak menemui jalan buntu, Olivier Suri tiba-tiba melangkah maju, tepat di depan kerumunan, lalu menamparkan wajah Mike Garien langsung dengan punggung tangannya. Pak, tepuk tangan meriah dan keras, menyebabkan Mike Garien yang tidak curiga terhuyung mundur, hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Diego bereaksi tepat waktu dan membantu Mike Garien. Kalau tidak, Mike Garien mungkin akan berlutut seperti anjing. Namun, meski begitu, ada bekas telapak tangan berwarna merah cerah di wajahnya, yang terlihat sangat memalukan. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak peduli apa yang dikatakan Mike Garien, dia adalah wakil Aula Surga. Dia bisa dikatakan sebagai orang berpangkat tinggi dan kuat dengan kekuatan nyata. Beraninya generasi kedua seperti Olivier Suri menamparkan wajahnya. Itu tidak bisa dipercaya. Olivier Suri, kamu berani menyentuhku. Ekspresi Mike Garien menjadi gelap, dan dia langsung mengeluarkan senjata api dari pinggangnya. Apakah menurutmu aku terbuat dari lumpur? Bawahannya juga tanpa sadar melangkah maju, mengangkat senjata api di tangan mereka. Menyerang Jihan Bai, memamerkan kekuatannya di depan nyonya keluarga Cody, anggota marginal dari keluarga Cody, benar-benar menganggap dirinya serius. Olivier Suri sama sekali tidak peduli dengan senjata api yang diarahkan padanya. Mike Garien, izinkan saya memberitahu Anda. Dengan kemampuan Anda yang sedikit, tidak apa-apa berpura-pura agresif saat berjalan di dunia luar. Tapi Anda ingin menonjol untuk Diego. Anda tidak punya kemampuan itu. Mike Garien menggertakkan giginya. Terlalu banyak intimidasi. Terlalu banyak intimidasi. Apa, ada begitu banyak orang yang ingin menyentuhku? Wajah Olivier Suri penuh dengan kedinginan. Ayo, tangkap aku. Aku ingin melihat, kalian mati dulu, atau aku mati dulu. Saat berbicara, Olivier Suri membuka kancing bajunya, dan melihat deretan pembunuh seni bela diri tergantung di dalamnya. Petir, siapa saja dari mereka terlihat mengejutkan dan menyeramkan. Benda ini dikembangkan secara khusus oleh master seni bela diri, begitu meledak, bahkan master di level God of War pun bisa terluka. Adapun orang biasa, sangat mungkin bahkan seluruh tubuh pun tidak bisa tertinggal. Terlalu berbahaya, ini benar-benar terlalu berbahaya. Mike Garien dan yang lainnya tersentak ketakutan, dan hampir tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ratusan orang berkeringat dingin di dahi mereka, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Orang gila mutlak. Bahkan Alexandra, Ceylin Erga, dan lainnya merasakan kelopak mata mereka berkedut tak terkendali. Diego Chen mencibir dan ingin maju untuk melawan Olivier, tetapi Ariana Sige mencengkeram pergelangan tangannya untuk mencegahnya bermain-main.
Lagi pula, Olivier Suri, orang gila, benar-benar berani mengaktifkan secara langsung. Terima kasih sudah mampir, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.